Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafil Ilmi dari kelas 1D PAI. Oke, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan rangkuman atau pendapat saya tentang film Agora. Baik, pada film Agora ini ya dijelaskan tentang kondisi Alexandria yang ada di bawah Kekaisaran Romawi yang mengalami kemunduran pasca kecemerlangannya. Dikatakan bahwa Alexandria atau Mesir kali itu memiliki 2 dari 7 keajaiban dunia, yaitu mercusuar legendaris, perpustakaan sekaligus museum terbesar kala itu. Penjelasan lebih lanjut pada scan ini itu bukan hanya manifesto budaya, tapi juga sebagai simbol agama. Mereka museum dan perpustakaan adalah tempat peribadatan dan penyembahan atas keyakinan leluhur mereka. Baik, adapun makna agora di sini yaitu adalah ruang ya, bagi masyarakat untuk bermusyawarah ya, untuk bermusyawarah dengan pemuka agama, raja, dewa, serta elemen lainnya pada masa Yunani kuno. Untuk diingat, film ini diangkat berdasarkan film nyata ya, dari abad ke-4 Masehi di Alexandria. Nah, di masa itu ya diketahui ada 3 kepercayaan. Yang pertama ada Yahudi pagan, yaitu penyembah dewa Serapis, Horus, Anubis dan lain-lain, dan Kristen yang tumbuh progresif ya. Pada menit 75 film ini Hiptia ya, sang tokoh utama di situ, dia mengaku tidak memeluk di antara 2 agama ini, tetapi dia percaya terhadap filsafat. Nah, Hiptia adalah seseorang pendidik Platonic School. Ia dikenal sebagai guru besar di sekolah tersebut, atau yang biasa kita kenal sebagai profesor ya kalau zaman sekarang, yang beraliran non-platonis. Dikatakan demikian karena keagungan serta keilmuannya jadi rahasia umum gitu ya. Alexandria kala itu. Konon ketika mendaftar untuk berguru kepadanya harus banyak melalui persyaratan-persyaratan yang begitu mungkin susah gitu ya. Lanjut, Hiptia juga merupakan filsuf, matematikawan, astronom, saintis dan lain-lain karena ia begitu terobsesi dan memang menguasai berbagai jenis ilmu. Nah, ada salah satu scan yang menggambarkan ketika prosesi pembelajaran berlangsung ya. Hiptia itu bertanya pada muridnya, lingkaran mengatur langit, bintang-bintang tak jatuh dan tidak akan pernah ya, dan tidak akan pernah jatuh. Lalu bagaimana dengan bumi? Keajaiban yang bagaimana kemungkinan terjadinya? Nah, ini ada di salah satu scan film Agora ini. Nah, pertanyaan ini ternyata usut sudah dikaji selama 17 abad silam oleh Hiptia, bahkan oleh para ilmuwan sebelumnya. Tapi alhasil jawabannya itu belum ditemukan. Nah, di scan ini juga sebagai gambar ketika Hiptia dan muridnya mendiskusikan teori dari Claudius Ptolemaios ya, tahun 90 sampai 160 Masehi. Teori mekanisme astronomi yang geosentris atau bumi datar pusat data surya. Adapun pada beberapa scan selanjutnya, konsep tanpa dibenturkan pada konsep tadi dibenturkan ya pandangannya Aristarchus abad 310 sampai 230 sebelum Masehi tentang optical illusion, lingkaran edar benda langit, dan oleh heliocentris yaitu matahari pusat tata surya. Teori yang belum diaminin masa itu dan dikembangkan Nicholas ya Copernicus tahun 1473 sampai 1543 Masehi. Nah, itu sudah berlangsung selama 11 abad pasca Hiptia wafat.
Oke, jadi Orestes atau murid Hiptia pagan ya mengkritik perangkat tentang Ptolemy buatan Davus atau budaknya Hiptia, di mana kritikannya agak senggol dari keberimanan dan ketuhanan, sehingga Senisius atau murid Hiptia yang Kristen ya, merasa tersinggung dan mengajukan protes. Hiptia berupaya melerai dan mengingatkan mereka pada rumus Euclid. Hal itu bukan saja mendamaikan, namun betul-betul mempersaudarakan Orestes dan Cineus sebagaimana pada sekian sana. Sebelum kita akhiri rangkuman video ini, ada kata-kata yang menarik, yaitu jika ada dua hal yang sama terhadap hal ketiga, maka mereka semua sama satu sama lain. Lanjut, jadi Hiptia memberikan petuah ya, yaitu berupa semua orang dalam ruangan ini ada hal yang mempersatukan daripada memisahkan kita. Sekarang apapun yang mungkin dijalankan bersama ialah bahwa kita semua bersaudara. Nah, adapun di scan akhir nanti di situ Hiptia dibunuh oleh kaum Kristen. Sebelum dibunuh, dia dibuat pingsan oleh budaknya yaitu Davus karena tidak ingin melihat Hiptia wafat dengan cara dia merasakan kesakitan itu. Karena pada waktu itu Hiptia karena tidak mau percaya kepada Yahudi dan Kristen dan kepercayaan dia hanya kepada filsafat, maka dia dituduh sebagai penyihir, sebagai pendongeng, dan sebagai pendosa karena tidak mau mengimani Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.